Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aldi Petalau, Stambuk C201-19123. Saya Andi Fatur Rahman, Stambuk C201-19196. Jadi tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan materi menerapkan proses penulisan 3 langkah. Untuk materi pertama, apa itu pesan bisnis? Jadi pesan bisnis adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan ke satu orang kepada orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Dalam dunia bisnis terdapat istilah pesan bisnis. Pesan bisnis merupakan pesan yang digunakan oleh pengirim untuk menyampaikan informasi yang tertulis maupun tidak tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis yang diterima oleh seseorang maupun organisasi. Ada 3 tujuan umum pada pesan bisnis, yaitu 1, memberikan informasi, yang 2 itu membujuk atau persuasi, dan yang ketiga melakukan kerjasama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis pesan. Dalam menulis pesan terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pesan. Yang kedua, penulisan atau pengorganisasian pesan. Dan yang ketiga, revisi pesan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut dikirimkan. Purwanto menjelaskan bahwa proses perencanaan meliputi kegiatan menentukan tujuan, menganalisis audiens, menentukan ide pokok, dan menyeleksi saluran atau media. Perencanaan yang pertama, menentukan tujuan. Kemudian perencanaan pesan lanjutan. Yang kedua itu menganalisis audiens. Analisis audiens merupakan proses pemeriksaan seluruh faktor objektif ataupun empiris yang berkaitan dengan audiens. Audiens bisa individu ataupun organisasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan audiens dan memprediksi reaksinya terhadap pesan. Kegiatan dalam bisnis audiens meliputi yang pertama itu mengembangkan profil audiens. Mengembangkan profil audiens ini meliputi juga poin-poin pertama itu menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, mengenali audiens utama. Yang ketiga, menentukan tingkat pemahaman. Yang keempat itu memperkirakan reaksi audiens. Kemudian analisis audiens yang kedua itu memenuhi kebutuhan informasi audiens. Dan analisis audiens yang ketiga itu memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Agar kebutuhan motivasional audiens terpenuhi, maka cara yang dapat dilakukan yaitu memberikan argumentasi yang rasional yang dapat diterima oleh audiens melalui himbauan rasional dan menjelaskan sebab akibat. Perencanaan pesan lanjutan yang ketiga, yaitu menentukan ide pokok. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada ide pokok. Penentuan ide pokok dapat dilakukan melalui menggali brainstorming yang memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan dengan mempertimbangkan alternatif terkait tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, random list, yang kedua, CFR, yang ketiga, journalist approach, dan perencanaan pesan yang keempat, pemilihan saluran media. Ide-ide dapat disampaikan lewat 2 saluran, yaitu saluran lisan dan saluran tertulis. Saluran mana yang digunakan tergantung pada tujuan pesan, waktu, formalitas, dan harapan audiens. Pertimbangan dalam pemilihan saluran media mencakup yang pertama, kemampuan media untuk menyampaikan pesan dan memfasilitasi umpan balik. Yang kedua, formalitas sebuah pesan. Yang ketiga, keterbatasan media. Yang keempat, tujuan pengirim. Yang kelima, urgensi dan biaya. Dan yang keenam, preferensi dan harapan penerima. Kemudian kita masuk kepada materi pengorganisasian pesan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengelompokkan ide-ide. Apabila pesan yang disusun panjang dan kompleks, outline sangat diperlukan dan menjadi penting karena outline akan membantu memvisualisasikan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian yang kedua itu menentukan urutan. Untuk dapat menentukan urutan ide-ide, ada 2 pendekatan penting, yaitu yang pertama pendekatan langsung dan yang kedua itu pendekatan tidak langsung.
Kemudian itu materi merevisi pesan. Yang pertama itu keterampilan merevisi pesan. Untuk merevisi pesan bisnis tertulis, adapun langkah-langkah yang diperlukan itu yang pertama mengedit isi, pengorganisasian dan gaya penulisan. Yang kedua mengedit mekanik atau teknis penulisan. Yang ketiga itu mengedit format dan layout. Pesan-pesan bisnis lisan. Meskipun penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut dilakukan secara lisan, tetapi perlu dilakukan revisi yang mencakup antara lain: A. Substansi pesan, B. Pengorganisasian pesan, C. Gaya bahasa. Ya, selanjutnya revisi pesan yang kedua, pemilihan kata yang tepat. Agar maksud pesan dapat dipahami dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah dikenal atau familiar. Yang kedua, pilihlah kata yang singkat. Yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Revisi pesan yang ketiga yaitu membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik, sehingga perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan logis. Baik, terima kasih. Sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.